تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hari ini, di pagi ini, di bawah langit yang tiada bertiang, di atas bumi yang membentang, kita semua berkumpul untuk ruku, sujud dan menundukkan seluruh jiwa dan raga kepada Rabb, pemilik sejati langit dan bumi, pemelihara semua yang ada, Al-Malik, sang raja di atas segala raja, Al-Khaliq, sang pencipta semua dari tiada. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang berhak mendapatkan ruku dan sujud kita, satu-satunya yang berhak mendapatkan persembahan jiwa dan raga kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita bergembira bukan karena telah berpisah dengan bulan tercinta Ramadan yang penuh berkah, bukan karena merasa terbebas dari kewajiban saum di dalamnya, sama sekali bukan. Namun kegembiraan kita adalah karena Allah Azza wa Jalla telah menolong kita untuk menyelesaikan kewajiban padanya di bulan Ramadan. Kegembiraan kita ini adalah kegembiraan bukan karena kita masih memiliki kerinduan pada Ramadan, kerinduan syahdunya beribadah di dalamnya. Kegembiraan kita adalah kegembiraan imani. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di balik kegembiraan itu terbesit seberkas kegalauan bahwa ternyata umat ini sekali lagi mendapat cobaan. Dakwah Islamiyah yang semakin berkembang dewasa ini, terlebih khusus dakwah Ahlus Sunnah yang semakin memancarkan cahayanya, kembali mendapat ujian dengan semakin maraknya tudingan yang mengaitkannya dengan berbagai aksi kekerasan dan terorisme. Bahkan beberapa bentuk identitas sunnah yang islami menjadi sasaran stigma negatif seperti janggut dan cadar atau hijab. Padahal apa salah janggut dan cadar? Apa salah celana seorang muslim di atas mata kaki? Apakah jika kebanyakan koruptor sering memakai jas dan dasi? Apakah tepat jika kita serta-merta menuding setiap orang yang memakai dasi dan jas sebagai koruptor? Islam, ajaran yang mulia ini, yang mengajarkan arti sesungguhnya dari kemanusiaan, justru tertuding oleh pihak-pihak yang justru selama ini tangan-tangan mereka telah berbelepotan darah kaum muslimin. Sungguh suatu ironi yang memilukan sekaligus memalukan. Sungguh Al-Quran telah menyerukan seruang paling manusiawi dalam perang sekalipun. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Sungguh Islam adalah ajaran perdamaian, dan kedamaian telah diserukan sejak fajar kelahirannya. Bahkan Islam dengan syariatnya yang agung telah menggambarkan peta kehidupan bagi manusia agar mereka dapat sampai pada dunia yang aman, damai dan bahagia. Bukankah lafaz Islam sangat dekat dengan Assalam yang berarti perdamaian, yang keduanya memberi makna ketenangan, keamanan dan ketentraman. Begitu juga, bukankah salah satu di antara nama Allah adalah Assalam,
salam, yang berarti pemberi keselamatan dan keamanan, dengan apa yang disyariatkannya berupa nilai dan manhaj dalam kehidupan ini. Pembawa risalah ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun oleh Allah yang mengutusnya dikatakan sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tudingan seperti itu tentu semakin menambah sederet problema yang membelit umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Belum lepas dalam ingatan kita bagaimana kejamnya Zionis Yahudi laknatullahu alaihim membantai kaum muslimin di Palestina. Semakin kalutnya situasi di Irak dan Afghanistan, carut marutnya keadaan di Somalia, dan serangkaian aksi tidak bertanggung jawab berupa kekerasan di sekian banyak negeri muslimin. Belum lagi berbagai krisis dan bencana di negeri kita yang datang silih berganti. Wallahul musta'an wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Kondisi ini sesungguhnya tidak boleh membuat kita mundur, apalagi patah semangat. Justru inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan penyikapan cerdas kita dapat mengasah dengannya ketajaman pisau keimanan kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ingatlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan kesempatan dalam kehidupan dunia ini, dan terkadang pertolongan itu datang pada saat puncak cobaan dan ujian. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujji man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki, dan tidak dapat ditolak siksa kami daripada orang-orang yang berdosa. Bukankah fajar akan menyapa setelah malam gelap gulita? Bukankah hujan akan turun dengan izinnya setelah lama kemarau yang menerpa? Bukankah di setiap hari ada kematian, pada hari itu pula ada kelahiran? Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jika demikian halnya, maka kata kunci bagi kita adalah bangkit, sebagaimana para pendahulu kita telah membuktikan bahwa mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala sanggup bangkit dari keterpurukan yang membelenggu. Bukankah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu taala bangkit membebaskan Al-Aqsa setelah 90 tahun lebih dalam penjajahan kaum salibis? Bukankah Sultan Mahmud Qutus rahimahullahu taala bangkit memporak-porandakan kekuatan penjajah Mongolia dalam perang Ainun Jalut tahun 658 Hijriah, hanya beberapa tahun setelah bangsa Mongol membantai kaum muslimin di Baghdad? Bukankah Sultan Mahmud Al-Fatih dengan gilang gemilang bangkit menaklukkan Konstantinopel sekaligus membebaskan penduduknya dari kekejaman dan kezaliman Romawi beberapa tahun setelah kaum muslimin dihabisi oleh kaum Nasrani di Andalus? Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikianlah umat ini akan selalu bangkit dari setiap keterpurukannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui sebab para mujahid dan mujaddidnya. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tazalu ta'ifatan min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum min khadalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Selalu ada kelompok dari umatku yang tegak di atas perintah Allah, tidak memberikan mudarat orang yang menghinakan atau menyelisihi mereka sampai datang keputusan Allah dan mereka mendapat pertolongan atas manusia. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, wahai umat yang terpilih, ketahuilah bahwa kebangkitan bukan sebatas bernostalgia dengan kenangan manis sejarah pendahulu kita. Kebangkitan bukan duduk berbangku tangan. Kebangkitan adalah bergerak, bekerja dan berdoa. Kebangkitan adalah upaya konsisten dan terus-menerus untuk belajar
lalu berjalan di atas jalan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kebangkitan adalah mulai membangun kepribadian diri yang islami, yang berdisiplin pada segala aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Kebangkitan adalah berarti bangkit membina kehidupan rumah tangga yang islami, yang rukun dan damai, di mana anak berbakti pada orang tuanya, orang tua menyayangi dan selalu membimbing anaknya. Setiap saudara saling mencintai karena Allah, yang muda menghormati yang lebih tua dan yang tua menyayangi yang lebih muda.